ini. Coba lihat guys. Angin. Susah, saya aja orangnya nggak terlalu ini. Astaga. Ini orang gak jelas banget ini guys. Kita dikeluarin, aku minta cuma harganya doang, gak dikasih sama dia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belakangan ini yang lagi rame ini tentang tarif hemat ya. Mungkin di 1 tahunan inilah, mungkin kayak kemarin itu ada ojol-ojol yang yang demo unjuk rasa juga tentang penyesuaian tarif yang memang sudah kurang layak untuk bagi driver online ataupun ojol semuanya. Ini kenapa ini tarif hemat ini dimunculkan ya? Jadi tarif hemat untuk tarif hemat yang GrabCar atau GoCar ini dimunculkan semenjak adanya ada InDriver sama Maxim ke Indonesia ya. Nah, ada masuk Maxim InDriver ini yang potongannya yang awalnya saya itu ikut juga di InDriver ya. InDriver itu awalnya 100% untuk driver gitu penghasilannya, tidak dipotong sama sekali. Ya itulah berarti market share-nya Grab, market share-nya GoCar itu beralih sedikit pelan-pelan ke Maxim, ke InDriver. Karena dari customer, anggaplah dari penumpang, itu harganya jauh sedikit lebih murah. Tapi bagi driver juga sedikit lebih tinggi gitu dari GoCar dan GrabCar. Karena potongannya yang awal itu InDriver itu 0% potongannya 0% InDriver. Sekarang mungkin diterapkan 10%. Nah gak tahu sih kalau yang Maxim, karena saya belum coba ya. Ya kurang lebih tidak jauh lah dari InDriver ya. Karena mereka masuk InDriver dan Maxim, muncullah dua aplikasi besar ini ya, Grab sama GoCar ini. Mau gak mau dia harus menyesuaikan tarif mereka, ikut mereka biar ikut pasar mereka, biar tidak tergerus sama InDriver dan Maxim gitu. Jadi mau gak mau dia menurunkan tarif hemat. Nah, untuk tarif hemat ini tentunya bagi driver sangat murah sekali ya. Kurang lebih itu berapa ya tarif hemat itu, 10.000 berapa lah gitu kurang lebih ya. Karena saya juga tidak pernah menjalankan tarif hemat ya. Dari awal mulanya itu saya waktu pakai Kalia itu masih bisa dimatikan ya. Nah, untuk saat sekarang katanya tarif hemat itu di beberapa wilayah itu tidak bisa dimatikan, dan ini tentunya sangat membunuh para driver-driver Grab atau GoCar gitu yang tarif hematnya tidak bisa dimatikan. Jadi seolah-olah kita mau gak mau nih harus dibawa nih tarif hemat ini gitu. Ini persaingan bisnis yang sangat luar biasa dari Grab, GoCar, Maxim, InDriver. Mungkin siapa lagi sih yang bisa mengatur ini? Tentunya mau gak mau pemerintah harus turun tangan di sini, harus berlaku adil contohnya kepada para driver gitu. Ininya contohnya di GrabCar ini berapa penghasilan minimumnya gitu semuanya. Kayak di GoCar ini harus sesuai juga berapa penghasilan minimum, tarif minimumnya. Di Maxim juga berapa tarif minimumnya, dan di InDriver juga berapa tarif minimumnya. Dan semua itu harus diatur dengan pemerintah sih kalau menurut saya. Karena kalau tidak diatur ya mau gak mau pasti akan bergejolak lagi gitu. Akan ada demo-demo lagi yang sesuai penyesuaian tarif tersebut. Dan yang kasihan kemarin itu saya lihat ada penumpang yang diturunkan itu memesan tarif hemat gitu. Ini cuplikan mungkin kemarin driver yang menurunkan tarif hemat ya. Nah ini guys, terima kasih banyak Pak. Kopernya mohon dikeluarin ya. Ini kita guys dikeluarin karena kita milih pakai hemat. Katanya bisa dicek harganya. Ya, aku minta harganya nggak dibilang. Nah ini platnya nomornya guys. Paham dengan aplikasi. Ya terima kasih banyak Pak. Aku dikeluarin sama anaknya. Gak apa-apa, aku boleh. Kenapa? Kita di sini aku boleh. Sama yang nggak boleh kayak gitu sama aku. Aku bawa anak sudah. Gak malu ini. Lihat guys. Kopernya keluarin Pak.
Nggak usah. Aduh guys. Sendiri sana. Angkat sendiri nih. Coba lihat guys. Angin. Susah. Saya aja orangnya nggak terlalu ini. Astaga. Ini orang gak jelas banget ini guys. Kita dikeluarin. Aku minta cuma harganya doang. Gak dikasih sama dia. Jadi saya harap mungkin ya kepada customer juga mending pakai tarif yang reguler aja lah. Ya, intinya tarif yang reguler dan yang hemat ini sedikit tipis sih sebenarnya ya. Tipis perbedaannya, tapi tarif reguler ini buat driver online itu tentu lebih masuk akal daripada tarif hemat ini yang sangat tidak masuk akal buat para driver online ya, gitu ya. Tapi menurut saya itu ya drivernya juga kita mendapatkan tarif hemat tersebut itu tentunya harus sudah sepakat gitu. Ketika tarif hemat itu ada, kita ambil, kita harus sesuai dengan pelayanan yang kita miliki gitu, sesuai dengan tarif hemat tersebut. Kalau misalkan memang tidak sesuai dengan kita harapkan tarif hemat itu, mendingan gak usah diambil gitu aja menurut saya. Atau kita ngomong dulu sebelum pick up gitu. Sebelum pick up itu kita pastikan dulu, mohon maaf nih Bu, tarifnya hemat ini karena saya tidak sesuai, jadi saya tidak mau ambil atau apapun itu. Yang penting kita ngomong di awal, jangan ketika udah naik di pick up kita baru ngomong dan mereka diturunkan. Wah itu sangat tidak relevan ya. Intinya kurang bagus lah, attitude yang tidak baik, apalagi buat driver. Itu tentunya pencemaran para driver online juga gitu. Jadi intinya kalau ketika kita ambil tarif hemat, ya udah berarti kita sesuai mau kita dengan menyelesaikan tarif tersebut. Kalau misalkan tidak sesuai, ya udah jangan diambil gitu. Ya mendingan ngomong di awal lah, intinya ngomong di awal. Kalau mau nggak maunya mendingan kita ngomong di awal. Kita dan customer juga sama-sama enaknya. Mungkin sebagai customer dia kan nggak tahu ya, mungkin taunya di aplikasinya ada tarif hemat, ya pasti dia memilih tarif hemat tersebut gitu ya. Dari tahun 2023 pertengahan tahun 2023 saya sih sudah mencium ya nanti akan ada golongan-golongan mobil gitu ya. Jadi tahun 2023 itu sudah ada di airport, itu sudah ada dulunya awalnya Gokar Premium, ya pokoknya Gokar Look lah, Gokar Look. Dan di Grab itu tentu sudah ada premium gitu. Dan unit yang dia pakai itu tentunya Innova gitu, minimal Innova lah dan sejenisnya gitu, sejenisnya banyak. Nah ini tidak menutup kemungkinan kenapa saya juga memilih ngambil Innova waktu itu. Wah jangan-jangan ini nanti kedepannya driver online akan digolong-golongkan gitu sesuai mobil gitu. Contohnya gini ya, contohnya yang pakai mobil LCGC tarifnya hemat aja gitu. Terus yang mobil kayak Avanza, Xenia sejenisnya itu tarifnya Gokar biasa atau GrabCar biasa gitu. Yang pakai Innova dan sejenisnya gitu nanti tarifnya premium. Nah saya udah agak mencium sih dari awal, jangan-jangan ini transportasi online mau digolong-golongkan gitu unit mobilnya. Sedangkan pendahulunya sebelumnya ya anggaplah saya itu bergabung di taksi online itu kurang lebih dari tahun 2018 awal ya. Pada waktu itu kita mau pakai Kalia, pakai R3, pakai Avanza, pakai apapun mobilnya, tarifnya sama. Jadi ketika waktu itu tentu yang mobilnya LCGC lebih cuan daripada mobil-mobil yang harganya lebih mahal gitu. Pada waktu itu kan mau pakai Avanza, mau pakai Kalia, mau pakai Sigra, ya tarifnya sama. Mau GrabCar, mau GrabCar L itu tarifnya sama. Jadi secara pengeluaran ya tentu lebih menguntungkan yang pakai LCGC pada waktu itu ya. Tapi saya melihat ya ke depan ke sini, ini mulai sedikit diperbaharuinya ya. Yang hemat tentunya mobilnya yang hemat-hemat juga. Dan mungkin yang GrabCar yang punya GrabCar Plus yang mobilnya yang menyesuaikan juga. Nah untuk yang Look dan Premium ya mobilnya menyesuaikan juga. Kenapa di situ saya mengambil ya Innova waktu itu ya. Wah ini jangan-jangan ini digolong-golongkan gini. Ternyata bener guys, sekarang ini mungkin beberapa daerah yang mobilnya apalah ya LCGC itu ternyata tarif hematnya itu yang ada yang tidak bisa dimatikan. Dan ini menurut saya sih seolah-olah pemaksaan lah. Mungkin di sini pemerintah ya saya harap bisa turun adil di sini, turut adil gitu kepada driver, kepada customernya juga, semuanya itu harus
dikaji ulang gitu, dan itu harus dibuat secara transparan gitu, itunya ke publik gitu. Semoga pemerintah juga ya ikut serta di sini, lebih baik lagi ke depannya gitu. Jangan sampai ada driver yang dirugikan itu, ataupun pihak customer apapun itu ya. Ya, semoga pemerintah kita berlaku adil untuk para driver online ya. Tentu yang berjuang di jalanan ini sangat tidak mudah buat sekarang itu, buat driver online itu untuk mendapatkan penghasilan yang layak gitu. Oke, saya Kang Burhan dan sampai ketemu di video berikutnya, dan assalamualaikum dan bye-bye.